Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Betapa indahnya kehidupan hari ini apabila kita mengingatkan nikmat Allah yang banyak kepada kita. Apabila kita teliti pemberian Allah setiap hari yang baru kepada kita, yaitu hari, waktu, ibarat butiran air yang bening, yang suci, yang indah, yang gemerlap, kemilau, diciptakan dari tangan Allah, tidak melalui instalasi air purifier misalkan, atau melalui instalasi penyulingan air dari air laut dirubah menjadi air yang tawar, tidak melalui itu. Demikian Allah memberikan hari-hari yang segar kepada kita seperti lembaran kertas putih yang indah yang siap kita tulis dengan amal. Namun seringkali kita tidak menyadari tentang karunia yang teramat besar dari Allah ini. Angin yang semilir memberikan rahmat, kasih sayang, meniupkan awan, dan dari awan itu kemudian terciptalah butiran-butiran hujan melalui proses yang panjang dan sangat rumit. Ayat yang tadi dibacakan, Allah memberikan suatu kesadaran kepada kita. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amay yamlikus sam'a wal absar. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Allah menuntun akal pikiran kita supaya tepat dan mengena pada apa-apa yang telah diterima oleh kita. Lalu dari hujan yang Allah turunkan dari tangannya diciptakan butir-butir hujan itu yang sungguh dahsyat dan hebatnya, mengandung mineral yang daripadanya nanti muncul material-material bumi. Sesungguhnya ukuran-ukuran hujan itu berbeda-beda. Curah-curah hujan bagi para peneliti ukurannya berbeda, dan untuk menumbuhkan tumbuhan yang berbeda-beda, buah yang berbeda-beda. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki buat kita. Dengan cintanya yang tidak terbatas itu, Allah katakan dalam surat Al-A'raf, kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Tadi dari hujannya, dari penglihatannya, dari pendengaran yang kita miliki. Rizki dari langit tadi sudah dikatakan yang paling simpel hujan. Dengan karakter hujan yang berbeda-beda yang tadi sudah disampaikan. Paling kita mengistilahkannya dengan sederhana hujan lebat, hujan angin, atau gerimis. Dan itu pemberian dari Allah yang terencana. Kemudian setelah bumi, hamparan bumi yang Allah ratakan buat tinggal kita pula, yang kita tidak bisa tinggal di Mars, di Pluto, di Neptunus, di Uranus, kita tidak bisa tinggal di sana karena tidak memenuhi kualifikasi syarat-syarat kehidupan. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rela bumi yang kita pijak ini memerkahkan diri. Kenapa? Memberi kesempatan buat biji-bijian tumbuh, dia menjadi batang, muncul daun. Adakah kita menanamnya? Tidak selalu. Allah menurunkan buah-buahan itu, melon, jambu, jeruk, avokado, pisang, dan lain-lain. Tapi Allah turunkan dari satu hal saja, dari padi. Dari padi maka muncul macam-macam nasi. Belum lagi dari gandum yang kemudian dibuatlah terigu, macam-macam. Ada roti Indonesia, roti dari Afghanistan, Pakistan, semua macam-macam. Bahan pokok makanan tiap-tiap kaum. Belum lagi umbi-umbian yang tidak terhitung banyaknya. Itu mata rantai, dan mata rantai itu dibuat, diurus sesuai dengan konsep rububiyah, bahwa Allah itu sebagai Rabb membuat, maka bertanggung jawab juga mengaturnya. Lalu Allah katakan, siapa yang memberi pendengaran?
amman yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan pendengaran buat kamu? Kalau kita lihat aja penelitian The Health of Line, pembentukan mata kita dulu waktu di perut ibu kita itu bersatu kejadiannya dengan proses pembentukan telinga, mata dan telinga, penglihatan dan pendengaran. Jadi awal semula di dekat leher pada noktah janin ini yang kecil ini, di bagian atas leher itu menyembul dari dalam, menciptakan penglihatan yang kemudian ada di luar ini dan penglihatan bagian dalam. Karena bola mata kita itu ada yang terlihat di luar, yang lebih besar lagi adalah yang tersimpan di dalam tengkorak kita. Demikian pun daun telinga. Sistem pendengaran yang luar biasa dahsyatnya pada manusia ini rumit. Bahkan ada disiplin ilmunya sendiri. The Pacific Lutheran University, salah satu perguruan tinggi, menyatakan bahwa pada usia kehamilan 10 minggu atau 2,5 bulan ya, bayi di dalam kandungan itu mampu mendengar pembicaraan ibunya. Itu terbukti secara, karena ini hasil penelitian dan empirik, bisa diukur, bisa dibuktikan. Ketika ibunya bicara, ayahnya bicara, dia mampu mendengar. Dengan adanya pengetahuan ini, maka tentulah kita tahu harus bagaimana sikap orang yang sedang hamil. Tentu dilantunkanlah ayat-ayat Quran. Dan ini penelitian, ikhwati iman. 40 bayi ya, laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat dan di Swedia, dia diteliti secara serius. Ketika 30 jam setelah bayi lahir, kemudian disampaikan bahasa-bahasa asing yang dia tidak biasa dengar dari ibunya ketika berbicara di dalam. Respon elektrik otaknya tidak mengenali. Apabila mendengar kata-kata yang lain, maka gelombang otaknya menjadi berbeda. Makanya Allah katakan, qul ra'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bi. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, lalu siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Allah menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda cintanya kepada kita. Kita sering mengkhianati nikmatnya penglihatan dan suka mengabaikan waktu luang yang kita miliki. Orang yang bersyukur terhadap nikmat tatkala dia terkena musibah berupa gangguan saja, gangguan penglihatan banyak, rabun jauh, rabun dekat, mata berair dan lain-lain, sampai kebutaan yang primer, kebutaan total. Itu adalah cobaan yang tentu apabila kita tidak manfaatkan penglihatan kita dengan baik, maka tentu kita menjadi seorang yang ahli dalam maksiat mata. Mudah-mudahan dari apa yang sederhana ini bisa menjadi nasihat buat saya pribadi dan khususnya buat ikhwatu iman semuanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.